Saya mau bilang ini percampuran tangan kotor, ini permufakatan jahat. Seperti kita menutupi suatu kejahatan yang sudah kita ketahui. Jadi seseorang melanjutkan kejahatannya, seseorang menutupi kejahatan seseorang. Berarti menurut abang harusnya ada yang nggak benar di sini. Menurut abang harusnya si owner skincare ini apa tindakannya pada saat di review ternyata produknya diduga berbahaya ini? Ya seperti yang lain-lain dong, dia harusnya mereview dia punya produk, dia membenahi. Berarti ini kan kritik yang baik, kritik membangun. Berarti seharusnya dia mereview, bukan malah dia membungkam kritik dan melanjutkan dia punya praktek yang tidak benar apabila terdapat kesalahan. Bahaya skincare pastinya akan, apabila benar ya ada yang dilanggar, bahaya skincare itu pasti akan banyak mendapatkan dampak negatif kepada kesehatan masyarakat, terutama dari tampak luar ya. Terlepas daripada itu, kalau saya bilang apabila saya lawyernya terlapor, nggak enak, nanti seakan-akan saya seperti gimana ya. Kalau memang terlapor mengetahui ada kesalahan di sisi kanan, seharusnya dia membuat laporan kembali terkait kesalahan yang mereka tutupin. Jadi ini bukan pemerasan, ini adalah uang tutup mulut yang diberikan oleh pelapor kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahan dia. Ini seperti orang yang sedang membunuh lah contohnya, ketangkep. Nah, ini udah jangan dibilang ya, nanti gua bekasi dulu gitu ya. Ini udah nggak benar dua-dua ini sudah konspirasi namanya, permufakatan jahat. Dia menutupin kesalahan ini melanjutkan kesalahannya. Ya. Jadi kalau ini dinyatakan bersalah, bagaimana dengan ini? Oke. Kalau dalam uang dibilang ini pemerasan. Kalau di dalam produk, di dalam perilaku, kalau ini sekarang sudah ditahan, dibilang untuk menutupin kesalahan ini menerima uang dan hari ini ditersangkakan dan ditahan. Bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh ini? Kan pasti ada. Apa ganjarannya? Kalau memang harus dihukum, ini dua-dua satu paket. Tapi mungkin kejahatannya berbeda. Saya nggak tahu apa ini masalah di sini. Yang tahu siapa? MM. Sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami ini melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan. Itu ya, laporkan. Jadi jangan berbicara masalah dia review, kemudian melakukan pengancaman-pengancaman. Ini kan niat dari awal sudah jelas, terstruktur. Ya, dia katakan ada produk yang ilegal, kemudian dia tidak laporkan, tetapi dia lakukan review. Nah ini kan terstruktur nih, ada niatnya dari awal nih. Ya, yang kedua, saya sampaikan dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah ya menjual produk seperti yang disampaikan oleh tersangka dan kawan-kawannya. Ya, tapi kalaupun memang dia sudah menjual produk itu, ingat ya, yang perlu saya sampaikan, saya senggol sedikit ya materi pokok perkaranya. Produk itu dibeli, perlakuannya itu di klinik. Ya, perlakuannya di klinik, bukan seperti yang disampaikan oleh si tersangka tersebut. Ya, ada lagi? Tentang masalah kapasitas Niki Mirjani dan Mahir sebagai yang diduga sebagai pelaku, ya dikatakan itu pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu bahwa itu menyuap, gitu loh. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap supaya diam. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirjani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak memihak kemana ya. Niki melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Niki? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dia alirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus
dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Kira-kira begitu. Jadi sehingga komposisi harus netral ya. Ini diperiksa, ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Periksa dong. BPOM jangan diem. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan BPOM itu sendiri. Gitu. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya, kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting dapat uangnya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Kan ada laboratorium kan ada. Nah, dicek kadarnya. Apakah dia ini overclaim? Apakah ini underclaim? Apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya, ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit? Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak. Dan harus berani BPOM menutup itu perusahaan apabila terjadi seperti itu. Berarti dia memperkaya diri dengan merusak tatanan hidup masyarakat banyak. Nah itu tentang masalah Nikita dan si Reza. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Irjen kembali lagi nih. Hari ini kan panggilan kedua kepada NM ya untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Gimana tanggapan Pak Irjen mengenai NM yang mungkin dikabarkan hari ini belum juga hadir? Apakah alasannya bisa dikatakan sakit atau seperti apa? Nah, Pak Irjen sebagai seorang mantan Warokasidik melihatnya seperti apa? Jadi begini ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu penyidik sudah memberikan kelonggaran itu. Memanggil pertama diberikan alasan. Panggilan kedua tekan kontrak. Sekarang tiba waktunya dia sendiri yang minta tanggal 3 Maret untuk diperiksa. Kan gitu. Nah, dengan alasan apa kita lihat aja, ini kan masih berjalan nih ya. Jangan dulu kita menduga-duga. Kita lihat limitasi sampai nanti sore apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir berarti dia betul-betul memang tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah diberikan. Iya, poinnya di sini tolong jangan tergiring opini karena jangan karena kita tidak suka berbicara, tidak suka merespon apa-apa. Jadi jangan gampang tergiring opini karena kan sekarang penyuapan segala rupa, sedangkan kepolisian saja sudah memegang buktinya dan sudah membuat ini semua berproses. Berharap 4 miliar itu balik nggak sih dokter? Selain sama penyidik itu Ya, kita nggak tahu. Terkait rekaman dokter gimana dokter rekaman? Tadi udah dijelasin. Gimana kasusnya dokter R, kasus enggak dong, itu tidak benar sama sekali ya. Jangan dibalik-balikan. Mereka ingin melakukan penyuapan dibalik menjadi pembahasan. Itu enggak benar sayang. Mereka tuh ingin menyuap tadinya ya. Tadinya mereka ingin menyuap, tapi sama dokter enggak ditanggepin. Makanya mereka melaporkan tindakan pemerasan padahal uangnya sama sekali nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Buktinya apa? Kalau mereka ada bukti transfer, pasti mereka yang namanya sebarkan di sosial media sayang. Kalian kan tahu mereka tuh gila-gila engagement, gila-gila yang namanya sosial media, dan buktinya nggak ada sama sekali. Ada keinginan nggak sih untuk menjenguk Kak Niki juga ibaratnya di? Niki ada keinginan nggak aku jenguk? Ya semoga ya. Yang soal Henny yang kabarnya bakal men-speak up juga itu benar nggak sih? Aku nggak kenal sama saya Henny Sagara, aku nggak kenal. Tapi sampai mungkin ada produk dokter Reza Gladys katanya diduga berbahaya, gimana sih? Itu kan hoax ya. Kan aku juga kan harus netral loh. Yang ngomong berbahaya kan yang diduga sindikat ini tujuannya apa kan kalian sudah tahu ya. Kalau aku tetap bilang ke teman-teman semua, walaupun ada skincare yang misalnya berbahaya, itu yang berhak mengumumkan mereview itu BPOM ya. Karena apa? Karena aku diundang untuk mendengarkan ya. Waktu itu kan kita sama-sama tuh ke BPOM gitu. Ya itu nggak ada orang yang berhak untuk mengambil pekerjaan orang lain ya.
Jadi Kak Fitri, terkait skincare ini kan bisa dibilang kan sudah menjadi isu nasional yang begitu besar ini ya. Sampai atensi Polda juga kan sudah menangkap lah salah satunya juga 2 orang. Nah ini menurut Kak Fitri apakah BPOM kurang kerja keras kah dalam menangani ini mungkin? Saya nggak mau ngomong begitu ya, karena saya belum mencoba. Saya belum mencoba, tetapi kan saya bilang nih ke teman-teman ya, kalau misalnya memang teman-teman mempunyai produk skincare yang memang apa tuh namanya bermasalah, bukan overclaim ya, tidak yang bermasalah ya, hidrokinon lah, apalah ya, ayo sama-sama kita bawa ke BPOM, bukan pula kita yang harus mengumumkan gitu. Kalau masalah overclaim ya saya juga nggak tahu ngelihat overclaim itu di mana. Kalau dibilang overclaimnya karena iri dengki, karena cara berpakaian ownernya, cara bagaimana dia mempromosikan produknya, ya apa tuh namanya flexing ya, itu udah ke Pribadi.